Ya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis permintaan. Pertama, analisis permintaan dalam praktek. Di sini analisis permintaan merupakan suatu analisis yang melihat pentingnya hubungan antara harga dan volume perusahaan. Poin yang kedua ini, dalam analisis permintaan ini dibuat atas seberapa pentingnya antara keduanya tersebut dengan dilandaskan pada harga dan juga volume perusahaan yang sama-sama menentukan dalam peningkatan pendapatan perusahaan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang bagan analisis permintaan, di mana kita dalam menganalisis permintaan, maka hal yang harus kita ketahui pertama yaitu karakteristik pasar. Dari kita mengetahui karakteristik pasar, maka kita akan mendapatkan pengambilan keputusan dari seorang manajer, di mana analisis permintaan ini merupakan suatu analisis yang melihat seberapa pentingnya hubungan antara harga dan volume tersebut. Dari volume dan harga, kita harus memperhitungkan dari harga dan volume. Agar kita mendapatkan laba operasional, maka kita akan memperhitungkan dari pendapatan penjualan dengan biaya operasional. Sedangkan kita untuk mendapatkan hasil total modal, maka kita akan memperhitungkan modal kerja dan modal jangka panjang. Dari laba operasional dengan total modal, kita akan mengetahui kapan pengembalian modal tersebut tercapai. Selanjutnya itu pentingnya analisis permintaan. Di sini terdapat 3 poin sangat pentingnya analisis permintaan. Yang pertama, menganalisis harga dan pengaruhnya terhadap permintaan. Poin yang kedua, sebagai dasar dalam penentuan harga produk dan pemasaran. Jadi dalam analisis permintaan ini menjadi acuan para perusahaan untuk menentukan harga produk serta pemasaran yang akan digunakan. Poin yang ketiga yakni untuk meramalkan dan manipulasi permintaan. Selanjutnya, karakteristik permintaan. Karakteristik permintaan memiliki 5 poin. Yang pertama, elastis dan implikasinya terhadap revenues. 2. Permintaan individu versus pasar. 3. Permintaan akhir versus permintaan turunan. Yang keempat, produsen versus barang konsumen. Yang kelima, tahan lama versus mudah rusak atau biasa disebut tidak tahan lama barang. Next, pada penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan elastisitas permintaan dan implikasinya terhadap pendapatan. Seperti yang kita ketahui bersama pada mata kuliah sebelumnya, bahwa elastisitas merupakan suatu kepekaan terhadap perubahan perubahan kuantitas, di mana itu dipengaruhi oleh harga. Nah, di sini kami melampirkan sebuah kurva yang mana pada kurva ini tidak asing ya, kita mengetahui pada teori ekonomi mikro utamanya itu bahwa semakin harga itu diturunkan itu maka jumlah kuantitas itu semakin banyak. Nah, di sini pada artikel yang kami resum itu bahwa penurunan harga dari P1 ke P2, ini keliru, ini P1, ini P2. Penurunan dari P1 P2 meningkatkan pendapatan karena jumlah kuantitas itu permintaan itu semakin meningkat. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa semakin tinggi harga maka kuantitas semakin banyak. Nah, untuk elastisitasnya ini dalam ekonomi manajerial ini menghitung elastisitasnya ini berapa sih tingkat kepekaannya, perubahannya itu seberapa besar gitu. Nah, di sini pada artikel yang kami resum itu P2 kurung buka Q2 min Q1. Nah, ini Q2 min Q1 adalah tingkat perubahan harga, tingkat elastisitasnya, tingkat kepekaan perubahan kuantitas akibat pengaruh dari harga itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan bagaimana sih kalau elastis sempurna, kalau ini elastis maupun elastis tidak sempurna itu seperti apa. Next, ini untuk gambarannya terkait dengan elastisitas, bahwa pada yang tak terbatas elastisitas sempurna itu hampir mendatar itu jumlah
Untuk efek jatuhnya harga itu jual sebanyak hasil yang diproduksi, sedangkan pengaruh terhadap harga beras itu tidak menjual apapun seperti itu. Itu kalau dalam keadaan elastisitas sempurna seperti itu. Jika lebih dari satu elastisitas, pendapatan penjualan itu lebih besar, dan juga pendapatan penjualan itu untuk pengaruh harganya itu pendapatan penjualan lebih kecil seperti itu. Nah, jika elastisitas satu, itu perlu kita ketahui bahwa efek jatuhnya harga itu pendapatan penjualan itu konstan, sedangkan pengaruh ini kan studi kasusnya itu terhadap pengaruh suatu produk gitu. Nah, ini untuk pengaruh terhadap harga beras itu pendapatan penjualan juga konstan seperti itu. Nah, bagaimana jika inelastis kurang dari E1, EP kurang dari 1, itu kan berarti inelastis. Nah, itu pendapatan penjualan itu lebih kecil seperti itu, sedangkan untuk pengaruh harganya itu pendapatan penjualan itu lebih besar seperti itu. Nah, bagaimana jika 0 EP sama dengan 0, itu kan berarti EP sama dengan 0 berarti tidak elastis sempurna kan ya. Berarti efek jatuhnya harga itu kalau dalam ekonomi manajer yang kita resume ini, bahwa penurunan pendapatan itu sebanding dengan jatuhnya. Itu karena tidak elastis sempurna seperti itu. Sedangkan pengaruh harganya itu peningkatan pendapatan secara proporsional untuk menaikkan harga. Selanjutnya yaitu terkait dengan permintaan individu versus dengan permintaan pasar. Nah, kalau kita lihat bahwa kurva permintaan individu ini untuk pasar atau grup apapun konsumen diperoleh dengan menjumlahkan segmen dan harga rendah untuk yang lain. Nah, permintaan individu itu seperti apa? Yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pada kurva yang kami lampirkan ini merupakan contoh dari permintaan individu. Nah, di sini kan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di situ terdapat jika harga semakin turun maka permintaan semakin meningkat, itu biasa, itu merupakan permintaan individu. Nah, harga di sini meskipun itu penting, salah satu dari banyak instrumen di mana produk tersebut dipasarkan. Kebijakan harga tinggi mungkin diindikasikan untuk salah satu segmen dan harga rendah untuk yang lainnya. Nah, sebenarnya untuk permintaan individu ini itu hampir sama dengan pada teori-teori permintaan yang sudah kita pelajari pada ekonomi mikro. Nah, di sini cuma penggambarannya itu permintaan individu dengan permintaan pasar itu seperti apa. Nah, untuk permintaan pasar sendiri, bahwa kita ketahui bahwa pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual yang berada dalam jarak yang cukup dekat kontak untuk transaksi antara pasangan manapun, mereka untuk mempengaruhi persyaratan yang dibeli orang lain dan dijual. Nah, di sini dalam permintaan pasar itu bahwa keberadaan individu atau kelompok itu perbedaannya itu tidak dapat dimanfaatkan jika yang dekat kontrak antar pembeli seperti itu. Jadi di sini perusahaan itu dapat memilih untuk memanfaatkan perbedaan permintaan individu yang dimana kebijakan produk yang memungkinkan perusahaan itu untuk menerapkan penawaran yang berbeda untuk yang berbeda segmen. Sedangkan kalau permintaan individu itu kan cuma hanya memenuhi kebutuhan individu itu sendiri. Tapi di sini karena kalau kita bicara terkait dengan permintaan pasar, di situ juga menerapkan ada indikasi-indikasi permintaan dan juga penawaran seperti itu. Jadi kalau permintaan itu cuma dalam kurvanya itu dalam permintaannya saja, tapi kalau dalam permintaan pasar ini juga ada ada indikasi dalam tawar-menawar gitu antara produsen dan juga konsumen. Nah, di sini disebutkan bahwa itu karena berbeda segmen. Nah, di sini juga disebutkan semakin besar kisaran produknya, semakin banyak perusahaan dapat menutupi luasnya pasar dan mempertahankan pelanggan potensial dalam jangkauan persembahan. Akibatnya kalau kita bicara tentang permintaan pasar, tentunya di situ kan pasti ada tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Nah, di situ indikasi harga yang ditetapkan itu tergantung dari antara konsumen dan juga produsen. Sedangkan kalau permintaan individu itu cuma
menggambarkan jumlah permintaannya saja. Semakin turun harga maka permintaan semakin meningkat. Tapi di sini itu karena banyaknya kisaran produk gitu semakin besar, maka di situ ada indikasi untuk menerapkan penawaran yang ditawarkan oleh produsen itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan permintaan akhir dengan derivat permintaan atau lebih dikenal dengan permintaan turunan. Nah, di sini kita bisa bedakan apa sih permintaan akhir dan juga permintaan turunan itu. Nah, di sini bahwa permintaan akhir itu penggunaan barang dan jasa yang bukan untuk proses produksi. Sedangkan kalau permintaan turunan itu permintaan akan suatu faktor produksi yang disebabkan oleh permintaan akan barang yang dihasilkan oleh faktor-faktor tersebut, faktor produksi tersebut. Nah, dalam implikasinya bahwa antara permintaan akhir dan juga permintaan turunan itu elastisitas harganya itu untuk permintaan turunan itu lebih rendah daripada permintaan akhir. Hal ini karena disebabkan, itu kan sudah saya jelaskan tadi, bahwa permintaan akhir itu penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi. Nah, kemungkinan dengan peningkatan penggunaan barang dan jasa itu karena adanya peningkatan substitusi, maka elastisitas harganya itu meningkat seperti itu. Jadi kalau perbedaannya antara permintaan akhir itu dan juga permintaan turunan itu dalam elastisitasnya itu, untuk permintaan turunan itu lebih kecil daripada permintaan akhir seperti itu, karena di situ ada faktor biaya komponen untuk produk komponen lainnya yang harganya lengket. Nah, di sini kan penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi. Di situ kan adanya barang-barang substitusi. Nah, itu adanya barang-barang substitusi tersebut, kalau seumpamanya harga ini semakin turun, maka barang substitusinya akan semakin meningkat. Nah, itu berarti kan elastisitas harganya, kepekaan perubahan harga itu pasti lebih meningkat seperti itu. Karena barang substitusinya itu juga meningkat. Itu kan kalau permintaan akhir itu penggunaan barang dan jasa seperti itu. Nah, sedangkan kalau permintaan turunan itu faktor yang jumlah permintaan itu karena disebabkan oleh permintaan akan barang yang dihasilkan oleh faktor-faktor tersebut seperti itu. Jadi perbedaannya itu letak dari elastisitasnya, karena pada permintaan akhir itu juga karena adanya barang-barang substitusi, penggunaan barang, adanya perubahan harga, sehingga maka elastisitas perubahan harganya itu juga itu semakin meningkat seperti itu. Barang produsen versus konsumen. Barang produsen merupakan barang yang merujuk pada jenis produk yang digunakan oleh produsen dalam proses produksinya. Barang tersebut seperti mesin, suku cadang, dan peralatan, dan barang setengah jadi maupun bahan baku. Sedangkan pada barang konsumen merupakan barang yang mengacu pada produk akhir yang digunakan oleh konsumen. Jadi, barang konsumen ini barang yang sudah diolah oleh produsen. Barang tahan lama versus perishable. Barang tahan lama merupakan barang yang tidak sepenuhnya dikonsumsi pada saat mereka beli, tetapi mereka menghasilkan aliran layanan dari waktu ke waktu, biasanya diukur dalam satuan tahun. Peningkatan permintaan akan barang tahan lama cukup besar. Dengan demikian dapat menyebabkan fluktuasi besar produksi. Secara umum, permintaan barang tahan lama berfluktuasi secara berbeda dan lebih keras daripada permintaan akan produk yang mudah rusak. Untuk barang tahan lama, dilihat dari sisi produsen dan konsumen juga akan bertahan lama pada barang tersebut.
Sedangkan perishable merupakan bahan produk yang tidak tahan lama, mudah rusak ataupun layu, sehingga perlu perlakuan khusus dalam penanganannya. Kerusakan fisik terletak di balik kalkulasi ini dan jelas komponen keuangan. Namun jarang terjadi satu-satunya faktor dalam keputusan penggantian. Untuk barang tidak tahan lama, konsumen dan mungkin juga dari sisi produsen cukup sulit dalam peran permintaan.